Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma dan sifat Allah yang ke-39. Kali ini yang terkait dengan Al-Muqit, yang Maha Pemberi Makan. Kata Muqit hanya ditemukan satu kali dalam Al-Quran sebagai sifat Allah. Kata Al-Muqit terambil dari akar kata Al-Qut, artinya menggenggam, menjaga, dan menguasai sesuatu. Menurut Ibnu Faris, Al-Qut juga berarti santapan, karena ia menjaga kekuatan tubuh, menegakkan badan dan memberikan energi kepadanya. Bisa juga diartikan sebagai rezeki yang mencukupi, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, "Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad makanan yang mencukupi." Allah Al-Muqit adalah zat yang memberikan penjagaan dan makanan kepada para makhluknya. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 85 mengartikan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha memberi kebutuhan segala sesuatu. Imam Al-Ghazali mengatakan, Al-Muqit adalah zat yang mencipta makanan dan menyalurkannya ke dalam tubuh berupa makanan, ke dalam hati berupa pengetahuan. Nikmat berupa makanan ini disalurkan kepada manusia dan hewan secara bertahap. Namun ketika dia berkehendak tidak lagi memberi makanan yang dibutuhkan, lalu makhluk itu pun mati. Sedangkan Imam Abdurrahman Asy-Sya'di menjelaskan bahwa Al-Muqit adalah zat yang memberi makanan kepada setiap ciptaannya, yang menyalurkan rezekinya, mengatur sesuai kehendaknya dengan kebijakan dan kemuliaannya. Sebagian ulama memahami sifat ini sebagai pemberi rezeki, yakni memelihara jiwa raga makhluk, rezeki untuk jasmani dan ruhani. Menurut penganut pendapat ini, makna sifat Al-Muqit menekankan dalam sisi jaminan rezeki, banyak atau sedikit. Sedangkan pada Ar-Razzaq, penekanannya adalah pada berulang dan banyaknya penerima rezeki. Sebagai zat yang mengkaruniakan berbagai jenis makanan, Allah menghendaki kita untuk senantiasa pertama, memakan makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang halal lagi baik. Halal zat dan perolehannya. Bersih, steril, higienis dari penyebab penyakit dan baik gizinya. Makanan, minuman yang dikonsumsi akan berpengaruh pada tubuh, bahkan watak dan karakter seseorang. Makanya ada filsafah yang menyatakan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang baik, gizinya akan memiliki daya tahan tubuh yang baik pula. Sebaliknya orang yang kekurangan gizi, ketahanan tubuhnya lemah, sehingga akan mudah terserang berbagai penyakit. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar gizi yang tertentu berpengaruh pula pada kecerdasan otak. Namun kecerdasan otak saja tidaklah cukup tanpa disertai dengan jiwa dan kecerdasan akal. Menurut pakar spiritual, makanan yang halal lah yang berpengaruh pada kecerdasan akal itu. Sebab dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan merangsang pembentukan watak yang baik, seperti lemah lembut dalam bersikap dan berperilaku, serta cenderung mengikuti keinginan akal daripada nafsunya. Sebaliknya jika makanan yang dikonsumsi haram, zat dan perolehannya, maka ini akan berdampak pada pembentukan watak dan karakter yang tidak baik, seperti pemarah, egois, kasar, dan seterusnya. Yang kedua, sifat Al-Muqit ini mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dan mensyukuri makanan yang ada. Tidak berlebih-lebihan dalam makanan adalah perilaku yang terpuji. Itulah sikap hemat sekaligus upaya mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah pada kita meskipun seadanya. Sedangkan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan adalah tercela karena cenderung mengikuti nafsu perut. Sikap tercela lainnya yaitu memubazirkan makanan seperti terbuang, tidak termakan, dan seterusnya. Yang ketiga,
memberi makan orang yang membutuhkan. Allah tidak hanya melimpahkan makanan kepada para makhluknya, tetapi juga menganjurkan umatnya untuk peduli terhadap sesama dengan memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Terutama sekali adalah memberi makan orang-orang miskin yang kelaparan. Saudaraku, sifat al-mukit ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang halal dan baik untuk dikonsumsi oleh diri kita dan keluarga kita. Mensyukuri setiap makanan yang telah dikaruniakan Allah dengan cara ikhlas menerimanya meskipun seadanya. Menjauhi nafkah atau makanan yang subhat, apalagi haram, termasuk dalam mencari rezeki lainnya. Menghindari perilaku memwajibkan makanan seperti membuang makanan yang masih layak dimakan dan perilaku sejenisnya, serta menghindari berlebihan dalam makanan apalagi sampai kekenyangan. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, terutama orang yang kelaparan, menunjukkan segala hal yang baik demi peningkatan kualitas diri. Demikian saudaraku sifat al-mukit ini, di mana Allah pemberi makanan kepada kita, maka marilah kita cari rezeki yang halal, sehingga rezeki halal ini kita makan dan kita konsumsi akan melahirkan sifat dan watak yang baik bagi kita, yang semakin hari makin mendekatkan diri kepada Allah. Makanan yang baik juga, yang halal juga akan memudahkan kita untuk berdoa kepada Allah sehingga doa-doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.